Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ibu dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, saya Dia Sepia Marsa Pratami dengan NIM 2250191134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Kimia Analisis Dasar yang berjudul Analisis Kualitatif Anion Tunggal. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari dan membahas materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar reaksi analisis kualitatif anion. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif anion. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan uji pendahuluan dan reaksi spesifik anion. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai analisis kation kita akan lanjut untuk membahas mengenai analisis kualitatif dari anion. Nah, sama dengan analisis kualitatif kation, analisis kualitatif anion ini dilakukan dengan cara identifikasi anion yang terdapat dalam senyawa melalui analisis fisika dan analisis kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas. Di mana pembentukan anion ini sendiri adalah atom dari non-logam yang cenderung mendapatkan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Atom non-logam ini memiliki afinitas elektron yang tinggi, yang berarti mereka cenderung menarik elektron. Ketika atom non-logam mendapatkan elektron, jumlah elektron atau yang bermuatan negatif dalam atom tersebut lebih banyak daripada jumlah proton atau yang bermuatan positif dalam inti atom, yang mengakibatkan atom tersebut menjadi bermuatan negatif yang disebut anion. Sama pun dengan analisis kualitatif kation analisis kualitatif anion juga menggunakan reaksi kimia yang dilakukan dengan tahapan yang sistematis Jadi melalui tahapan-tahapan juga sama seperti kualitatif kation, namun terdapat beberapa tahapan atau pengujian yang beda Nah, sama seperti analisis kualitatif kation, tentunya yang pertama harus kita uji adalah pemeriksaan pendahuluan, di mana pemeriksaan pendahuluan ini meliputi pemeriksaan organoleptik seperti bentuk, warna, rasa, dan bau. Adapun uji pembentukan gas dengan H2SO4 encer atau asam sulfat encer dan pekat Kemudian ada uji terhadap nitrat, uji terhadap borat, reaksi pendahuluan atau pengarahan anion, reaksi spesifik anion, dan terakhir kita dapat membuat kesimpulan Nah, yang pertama itu dari uji pendahuluan ini ada uji pembentukan gas di mana gasnya itu H2SO4 atau asam sulfat encer dan asam sulfat pekat Untuk pengujian pendahuluan dalam menganalisis anion dalam suatu larutan pada skala semi mikro ini dapat dilakukan dengan mengamati gas yang terbentuk jika ditambahkan asam sulfat encer dan asam sulfat pekat. Nah, untuk penambahan dengan asam sulfat encer itu caranya 5-10 mg zat, kemudian ditambahkan sekitar 0,3 sampai 0,5 mili asam sulfat encer 2M. Lalu diamati reaksinya pada saat dingin. Setelah itu dipanaskan campuran dalam penanas air dan diamati gas yang terbentuk, warnanya baunya Nah, kemudian ada pun penambahan dengan asam sulfat pekat. Prosedurnya itu dengan cara 5-10 mg zat, kemudian ditambahkan sebanyak 0,3 sampai 0,5 mili H2SO4 atau asam sulfat pekat Lalu diamati reaksinya pada saat dingin. Setelah itu dilakukan pemanasan campuran dalam penanas air dan diamati hasil yang terbentuk gas yang terbentuknya kita amati. Nah, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini tabel 6 ada pengujian dengan asam sulfat encer
Di sini ada tabel gitu dari pengujian dengan asam sulfat encer, di mana tujuannya ini berdasarkan buku Vogel gitu, di mana tujuan uji ini tuh untuk menguji keberadaan anion-anion berdasarkan reaksi yang terjadi dengan asam sulfat encer yang biasanya menghasilkan gas atau asap dengan ciri khas tertentu. Di bawah ini ada tabel gitu ya berdasarkan buku Vogel, di mana isinya ini ada pengujian dengan asam sulfat encer. Pada tabel bagian sebelah kiri ini ada pengamatan yang berisi apa yang dapat kita amati gitu, apa yang dapat kita cium gitu, atau yang reaksi yang terjadi gitu saat sampel ini direaksikan atau ditambahkan dengan asam sulfat encer ini. Lalu di sebelah kanan ini ada bagian kemungkinan gitu ya dari hasil reaksi yang sudah kita amati tadi, kemungkinan dugaan sampel ini tuh apa gitu. Lalu jangan lupa juga ketika kita melakukan pengujian ini kita harus tetap menggunakan alat pelindung gitu ya, seperti sarung tangan atau handscoon dan juga masker gitu. Jangan lupa untuk mengenakan jas lab. Nah, dari pengamatan itu kita tuh harus mengamati gitu apakah setelah direaksikan dengan asam sulfat encer itu apakah ada terbentuk gas, apakah berubah warna, apakah memiliki bau, atau apakah terbentuk uap atau endapan gitu. Lalu setelah itu kita bisa membandingkan hasil reaksi tersebut dengan hasil kolom pengamatan di sini gitu yang sudah tertera gitu. Lalu kemudian kita cocokkan dengan anion yang mungkin gitu yang bisa kita duga gitu dari kolom kemungkinan ini. Nah, salah satu contohnya itu yang nomor pertama, yang nomor 1 ada gas yang tak berwarna dengan gelegak atau menyengat gitu ya, gas yang tak berbau dan mengakibatkan kekeruhan bila dilewatkan ke dalam air kapur gitu. Itu tuh hasil dari pengamatan yang nomor 1 itu dapat diduga gitu, atau dapat mendapatkan kemungkinan gitu kita itu bahwa ini tuh sampel ini mengandung karbon dioksida dari karbonat atau bikarbonat. Selanjutnya yang nomor 2 ini ada dibebaskan asap nitro, dikenali dari warna coklat. Nah berarti kemerahan dan baunya. Nah berarti yang bisa kita amati ini kan adanya terbentuknya asap, lalu adanya warna, dan juga kita bisa mengamati dari baunya, dimana hasil dari nomor 2 ini kemungkinannya adalah NO2 dari nitrit. Lalu yang ketiga ini ada dibebaskan gas hijau kekuningan, bau menyesakkan, memerahkan, kemudian memutihkan kertas lakmus, juga membirukan kertas kanji KI yang sangat bersifat racun. Kemungkinan dari hasil pengamatan ini dia adalah Cl2 dari hipoklorit. Lalu yang nomor 4 ada dibebaskan gas tak berwarna yang artinya gasnya tidak memiliki warna. Dia memiliki bau yang menyesakkan. Lalu ketika ada kertas saring yang dibasahi dengan larutan K2CR2O2, dia akan menjadi warna hijau, berubah warna kertas saringnya yang awalnya putih menjadi warna hijau. Dan dia akan menghilangkan warna larutan fluksin, memungkinkan bahwa sampel ini adalah SO2 dari sulfit. Yang nomor 5 ini ada dibebaskan gas tak berwarna. Jadi gasnya itu tidak berwarna, lalu dia itu bereaksi terhadap SO2 nya itu positif, lalu ketika dia diendapkan dari belerang dari dalam larutan. Itu menandakan kemungkinan adanya SO2 dan S dari tiosulfat. Lalu yang keenam dibebaskan gas tak berwarna dengan bau telur busuk ya, menghitam. Dia ini
ketika ada kertas saring yang dibasahi larutan timbal asetat, dia ini akan merubah warna kertas saringnya menjadi warna hitam gitu ya. Lalu dia akan mengubah kertas kadmium asetat menjadi warna kuning yang memungkinkan bahwa dari hasil pengamatan ini kemungkinan dia mengandung atau dia ini adalah H2S dari sulfida. Lalu yang ketujuh ini ada bau cuka gitu ya. Dia tidak mengeluarkan gas, uap, asap atau warna gitu, tapi dia hanya mengeluarkan bau cuka gitu. Jadi kalau sampelnya ini berbau cuka gitu ya, ya kemungkinan dia adalah CH3COOH dari asetat. Lalu yang ke-8 ini dibebaskan gas yang tak berwarna, menyalakan serpih kayu yang membara. Itu menandakan adanya kemungkinan adanya oksigen dari peroksida atau garam perokso dari logam alkali tanah. Lalu yang ke-9 dibebaskan gas tak berwarna, bau amandel pahit, teh sangat bersifat racun, yang memungkinkan adanya HCN dari sianida atau dari heksacyanoferat 2 atau 3 yang larut. Kemudian yang terakhir ini dengan pendidihan terbentuk larutan kuning dan dibebaskan SO2, larutan fluksinnya itu dihilangkan warnanya, dia itu memungkinkan adanya SO2 dari tiosianat. Adapun uji dari dengan asam sulfat pekat. Lalu pada slide selanjutnya ini terdapat tabel uji dengan asam sulfat pekat gitu. Jadi tabel ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi ion atau senyawa anorganik berdasarkan gas yang dihasilkan ketika suatu zat itu direaksikan dengan asam sulfat pekat. Pengamatan terhadap warna, bau, dan sifat gas tersebut akan menunjukkan kemungkinan jenis anion atau senyawa yang diuji, sama seperti uji dengan asam sulfat encer yang tadi sudah disebutkan ya di awal. Nah, yang pertama ini terdapat gas yang tidak berwarna dengan bau merangsang dan menjadi berasap di udara. Asapnya ini berwarna putih. Asap amonium klorida gitu ya, yang terjadi bila gas itu bersentuhan dengan batang kaca yang dibasahi larutan amonia pekat. Kemudian dibebaskan Cl2 bila ditambahkan MnO2 sehingga dia ini akan memerahkan kemudian memutihkan kertas lakmus, yang memungkinkan adanya pada sampel ini adalah Cl dari klorida. Kemudian yang kedua dibebaskan gas dengan bau merangsang dengan warna kemerahan dan berasap dalam udara lembab. Adanya penambahan MnO2 akan menambah banyaknya asap merah dengan bau Br2. Asap yang memerahkan, jadi ketika ada kertas saring yang terbasahi oleh larutan fluorescein, dia ini akan memerahkan gitu ya, asapnya ini akan memerah, yang menandakan bahwa dia adanya HBr dan Br2 dari bromida. Kemudian yang nomor 3 ini dibebaskan adanya uap yang berwarna lembayung disertai asap asam yang merangsang dan seringkali disertai SO2 atau H2S. Itu memungkinkan adanya Hi dan I2 dari iodida. Kemudian yang keempat ini ada gas kuning dengan bau yang khas dibebaskan dalam keadaan dingin. Akan terdapat ledakan atau suara bila dipanaskan dengan lembut. Itu menandakan kemungkinan adanya ClO2 dari klorat. Lalu ini tuh bahaya ya, jadi sangat harus berhati-hati gitu. Dan yang kelima ini dalam keadaan dingin tabungnya tampak berninjak. Bila dipanaskan itu akan keluar gas yang merangsang dan mengkorosi kaca. Namun jika batang kaca yang basah tadi dimasukkan ke dalam uap, akan terjadi endapan yang mirip gelatin dari silika terhidrasi, memungkinkan adanya HF dari fluorida. Kemudian yang nomor 6 ini adanya asap asam yang merangsang dan dia sering berwarna coklat oleh NO2.
lalu kemudian menjadi lebih tua warnanya bila dibasahi atau ditambahi serutan tembaga. Jika tidak ada nitrit, dia kemungkinan adanya HNOJ dan NO2 dari nitrat. Kemudian yang ketujuh ada pewarnaan kuning pada keadaan dingin. Pada pemanasan terjadi reaksi hebat, COS atau terbakar dengan nyala biru. SO2-nya ini menghilangkan warna larutan fuksin dan dihasilkan belerang bebas. Dia ini menandakan adanya kemungkinan COS, SO2, dan S dari tiosianat. Lalu yang ke-8 ini adanya gas yang tak berwarna. Dia terbakar dengan nyala biru dan tidak membentuk arang. Tentunya gas ini sangat mudah beracun ya dan mudah terbakar. Dia ini bisa jadi kemungkinannya adalah CO dari format, karena nyala biru saat dibakar ini adalah ciri khas dari CO. Lalu yang terakhir nomor 9 ini ada gas yang tak berwarna tapi dia mengkeruhkan air kapur dan terbakar dengan nyala biru tapi dia tidak terbentuk jelaga. Nah, dia ini kemungkinan adanya CO dan CO2 dari oksalat. Lalu selanjutnya terdapat reaksi pendahuluan anion gitu ya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan pendahuluan yang tadi, yang salah satunya itu ada pembentukan gas dengan asam sulfat encer dan pekat, selanjutnya ada reaksi pendahuluan atau pengarahan anion gitu ya. Nah, di mana reaksi pendahuluan anion ini merupakan reaksi basah sehingga perlu disiapkan larutan uji dalam skala semi-mikro. Untuk anion yang bersenyawa dengan logam berat, sebaiknya dilepaskan terlebih dahulu dengan membuat ekstrak soda. Nah, ekstrak soda ini tuh dibuatnya dengan cara mendidihkan sampel dengan natrium karbonat pekat gitu ya, dengan kualitas flow analyze, sehingga terjadi penguraian rangkap dengan dihasilkan karbonat yang tak larut dari logam-logam selain logam alkali dan garam-garam natrium yang larut dari anion-anion yang terkandung dalam sampel. Untuk reaksi yang terjadinya itu ada Ma2 ditambah CO3 2- atau karbonat. Dia menghasilkan MCO3, endapan MCO3 gitu ya, dan juga 2A gitu ya. Jadi Na ini akan menyertai anion A yang terlepas. Yang kedua, selanjutnya ini dilakukan penyiapan larutan atau ekstrak soda gitu ya, karena untuk anion yang bersenyawa tadi dengan logam berat itu harus dilepaskan dahulu dengan membuat ekstrak soda. Nah, penyiapan larutan ekstrak soda ini tuh dengan cara sebanyak 200 mg sampel yang telah dihaluskan. Kemudian ditambahkan sebanyak 2,5 ml larutan jenuh natrium karbonat dan dididihkan selama 5-10 menit dalam keadaan tertutup, jangan terbuka. Kemudian dipindahkan ke dalam tabung sentrifugasi dan ditambahkan sebanyak 0,5 ml aquades lalu disentrifugasi. Pisahkan setelah disentrifugasi kan itu kan akan memisah gitu ya residunya gitu ya dan sentrifugatnya. Nah, lalu dipisahkan sentrifugat dengan residunya. Kemudian residu yang tadi sudah dipisahkan ditambahkan dengan 1 ml aquades panas. Lalu diaduk dan disentrifugasi lagi sehingga diperoleh sentrifugat 2. Nah, lalu dari sentrifugat 2 ini ditambahkan ke dalam sentrifugat 1, lalu diulangi hingga diperoleh 3-4 ml sentrifugat atau ekstrak soda. Lalu dilakukan pembuatan larutan jenuh natrium karbonat dengan cara sebanyak 0,4 gram natrium karbonat anhidrat ini ditambahkan dengan sebanyak 2,5 ml aquades. Lalu setelah dilakukan hal itu, kemudian ekstrak soda yang diperoleh tadi itu digunakan untuk reaksi pengarahan dan reaksi spesifik. Pertama ini ada uji sulfat. Jadi sebanyak 5 tetes larutan sampel ini ditambahkan HCl encer hingga asam gitu ya. Gimana caranya kita tahu dia ini sudah asam gitu, dengan cara ya menggunakan kertas lakmus biru gitu ya. Nah, setelah kertas lakmus biru ini ditempelkan ke dalam dinding tabung gitu ya. Nah, jika dia berubah warna menjadi merah gitu ya, berarti dia sudah asam gitu, sudah cukup gitu. Lalu
Kemudian ditambahkan 3 tetes HCl encer berlebih, kemudian dipanaskan selama 5 menit dalam penanas air. Tujuannya itu untuk membebaskan karbon dioksida gitu ya. Lalu kemudian setelah dipanaskan ditambahkan dengan barium klorida dan menghasilkan endapan putih, menunjukkan adanya SO42 gitu ya. Nah, dapat kita lihat gitu ya, itu ada endapan barium sulfat gitu ya. Itu kan berwarna putih. Lalu dia tuh setelah lama-kelamaan dia ini sedikit larut gitu ya dalam larutan ini. Kita lihat gitu ya di slide selanjutnya, ada mekanisme reaksi dari pengendapan barium sulfat ini, dimana ada ion sulfat ini sebagai reagen yang berasal dari sampel yang diuji gitu, misalnya dari Na2SO4, K2SO4 atau asam sulfat encer. Lalu ditambahkan dengan barium klorida, dia ini sebagai reagen penguji gitu ya, dimana ketika larutan barium klorida ini ditambahkan ke larutan yang mengandung ion sulfat ini, akan terjadi reaksi pengendapan. Selanjutnya ada uji zat reduksi. Dengan 5 tetes larutan sampel ditambahkan dengan asam sulfat encer hingga asam, sama seperti yang sebelumnya. Jadi dari lakmus biru ini menjadi warna merah. Kemudian ditambahkan 3 tetes asam sulfat encer berlebih dan ditambahkan 2-3 tetes KMNO4 0,02 m dan ditambahkan sebanyak 4 tetes H2O gitu. Sehingga reaksi ini menghasilkan warna permanganat yang hilang yang menunjukkan adanya anion reduksi. Diantaranya ada SO3, SO2, O3, adanya S2-, adanya NO2-, adanya Br, adanya iodida, dan adanya ASO3 gitu ya. Nih, bisa kita lihat di gambar yang bawah. Ini ada reaksi anion S2O3 dengan kalium permanganat dan juga asam sulfat gitu ya. Dimana mekanisme reaksinya ini anion reduksi atau SO32- ini ditambahkan dengan KMNO4 yang tentunya berwarna ungu gitu ya atau violet. Kemudian ditambahkan dengan asam sulfat encer menghasilkan mangan yang tidak berwarna gitu. Jadi warna dari KMNO4 ini tuh hilang gitu, menjadi warna putih gitu. Lalu ada juga yang ketiga, uji zat pengoksidasi dengan melakukan sebanyak 5 tetes larutan sampel ditambahkan asam klorida pekat hingga asam, sama dengan cara merubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian ditambahkan kembali dengan 3 tetes HCl atau asam klorida berlebih. Kemudian ditambahkan sebanyak 3-5 tetes MnCl2 dan dipanaskan dalam penanas air selama 5 menit, menghasilkan warna coklat atau hitam yang menunjukkan adanya zat pengoksidasi seperti NO3, NO2, ClO3, dan ClO4. Nih bisa kita lihat ya gambar yang di bawah ini, terdapat 4 tabung reaksi gitu ya, yang direaksikan dengan MnCl2 gitu ya, sehingga terbentuk endapan coklat yang menandakan bahwa dia ini terdapat zat pengoksidasi di dalamnya. Yang kemudian ada juga yang keempat, ada pembentukan endapan dengan AgNO3 dengan cara beberapa tetes larutan sampel atau ekstrak direaksikan dengan beberapa tetes AgNO3. Kemudian beberapa anion membentuk endapan yang khas jika direaksikan dengan AgNO3 ini. Di antaranya ada Cl-, ada Br, ada iodida, ada ion bikromat, ion tiosulfat, dan ion fosfat, dan masih banyak lainnya. Bisa kita lihat gitu ya, terdapat warna beberapa anion jika direaksikan dengan AgNO3 gitu ya. Untuk anion Cl dan Br ini membentuk warna putih. Iodida ini dia terbentuk juga warna endapan putih, agak keruh gitu tapi ya. Lalu
ada juga sodium tiosulfat gitu ya, yang membentuk warna agak kecoklatan. Lalu ada juga beberapa anion yang warna agak merah bata gitu ya, dia itu menandakan adanya ion bikromat. Dan juga adanya ion fosfat, ini yang seperti warnanya agak kekuningan gitu ya. Nah, bisa kita lihat gitu ya, di sini ada mekanisme reaksi dari reaksi pembentukan endapan dengan perak nitrat gitu ya, dimana anion atau sampel yang kita gunakan itu ditambahkan dengan perak gitu ya, perak nitrat. Kemudian dia akan menghasilkan endapan perak dengan anionnya. Yang kelima, uji dengan kalsium klorida gitu ya, dengan cara beberapa tetes larutan sampel ditambahkan dengan asam asetat encer dan dididihkan selama 3-4 menit untuk melepaskan karbon dioksida. Kemudian didinginkan dan direaksikan dengan larutan kalsium klorida, sehingga beberapa anion itu dapat membentuk endapan yang khas jika direaksikan. Di antaranya itu ada ion fluorida, ion oksalat, ion arsenat, dan ion fosfat. Nah, bisa kita lihat juga gitu ya, jika adanya warna anion gitu ya jika direaksikan dengan kalsium klorida ini. Kemudian bisa kita lihat gitu ya, di sini ada mekanisme reaksi dari uji dengan kalsium klorida, dimana anion atau sampel yang kita uji gitu ya ditambahkan dengan kalsium klorida, kemudian bereaksi dan menghasilkan endapan kalsium dengan anionnya yang tadi sampelnya, dan juga menghasilkan Cl gitu ya. Misalkan anionnya ini adalah F gitu ya, ditambahkan dengan CaCl2, dia akan membentuk endapan CaF kemudian dan juga membentuk Cl- gitu. Lalu yang keenam ini ada reaksi dengan besi 3 klorida gitu ya, dimana dengan cara beberapa tetes larutan sampel direaksikan dengan beberapa tetes FeCl3 dan membentuk endapan yang khas jika direaksikan gitu. Ini ada tabel dari beberapa hasil reaksi FeCl gitu ya, dimana pengamatan yang berwarna ungu kemerahan ini dapat diduga dia adalah tiosulfat. Kemudian yang menghasilkan warna coklat kemerahan, dan bila diencerkan atau dididihkan dia terbentuk endapan coklat, dia diduga asetat. Kemudian untuk yang menghasilkan endapan putih kekuningan dia diduga fosfat. Kemudian yang menghasilkan warna merah darah dan jika ditambahkan HgCl2 itu warna merah darah tersebut akan hilang, dia diduga tiosianat. Nah, lalu setelah kita melakukan uji organoleptik gitu, terus uji pembentukan gas dengan asam sulfat encer dan pekat, lalu melakukan reaksi pendahuluan atau pengarahan anion, lalu selanjutnya kita akan lebih mengerucut gitu ya, dugaan-dugaan yang tadi sudah kita duga itu lebih spesifik lagi gitu. Kita akan melakukan uji reaksi spesifik anion, di mana nanti dari dugaan-dugaan yang telah kita buat itu tuh dia akan lebih semakin mengerucut, dan akhirnya kita bisa dapat menyimpulkan gitu sampel apakah itu, zat apakah itu. Nah, di mana reaksi spesifik anion ini tuh dilakukan berdasarkan hasil uji pendahuluan yang tadi di awal tadi. Lalu reaksi spesifik ini dapat dilihat pada literatur gitu ya, yaitu Vogel gitu. Selanjutnya ada diskusi reaksi spesifik anion yang bisa kita bahas. Yang pertama ini sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion tetraborat, di mana kita ini bisa mereaksikan dengan uji nyala gitu ya, atau flame test dengan manik boraks gitu. Nah, karena jika dalam api senyawa tetraborat ini akan membentuk manik kaca bening yang jika ditambahkan dengan ion logam dia akan menunjukkan warna yang khas. Contohnya adalah
tetraborat ditambahkan dengan logam, dia akan membentuk manik berwarna biru jika dengan Cu, dan dia akan berwarna hijau jika direaksikan dengan Cr. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam proses analisis kualitatif anion ini, dimana yang pertama ini ada proses preparasi larutan uji. Jadi preparasi larutan ujinya itu kita itu harus benar-benar larutannya itu harus benar-benar larut homogen gitu, memiliki konsentrasi yang tepat dan dia tidak terkontaminasi gitu. Lalu yang kedua ada cara mereaksikan. Jadi kita tuh menambahkan reagennya itu tidak langsung sebanyak misalkan 5 mili gitu, tapi dengan cara perlahan-lahan, misalkan tetes demi tetes begitu. Lalu yang ketiga ini ada ketelitian pengamatan, di mana kita sebagai pengamat gitu ya yang menguji, kita itu harus betul-betul gitu, teliti gitu dalam memperhatikan, karena dari pengujian itu yang kita amati itu kan adanya warna, perubahan warna, bau atau gas, dan juga terbentuk endapan gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar teliti gitu. Kemudian yang terakhir ada kebersihan peralatan dan juga reagen. Jadi setiap kita melakukan pengujian itu kita harus menggunakan alat ataupun reagen gitu yang sesuai gitu ya, dan alat yang bersih, reagen yang tidak terkontaminasi. Baik, terima kasih sudah atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak salah perkataan maupun masih banyak yang kurang jelas dalam memaparkan materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.